Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angelita Adesti dengan NIM 222300005 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Lindung Nilai Waktu Discrete Variance Minimum Claim Kontingen Eropa. Yang pertama yaitu tentang pembahasan teori. Makalah ini memahami teori minimum variance hedging dalam kerangka waktu discrete atau discrete time yang menjadi semakin relevan karena dalam praktik pasar keuangan, rebalancing portofolio tidak bisa dilakukan secara kontinu. Penelitian ini berangkat dari teori-teori dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu hedging dan derivatif. Tujuan hedging adalah meminimalkan risiko portofolio yang mengandung klaim kontingen seperti opsi dengan menggunakan instrumen derivatif. Yang kedua yaitu minimum variance principle. Strategi ini berfokus pada meminimalisasi variance atau keragaman dari selisih antara nilai akhir portofolio dan payot klaim. Ini berbeda dari delta hedging klasik yang menggunakan strategi continuous time. Yang ketiga yaitu model geometric Brownian motions atau GBM. Makalah mengasumsikan bahwa harga aset mengikuti proses GBM yang diskrit. Yang keempat yaitu Montague dan Wiener space. Ini digunakan untuk membentuk external conditional dari perubahan nilai klaim. Yang kedua yaitu tentang kasus yang dibahas. Kasus utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu hedging claim kontingen Eropa dalam kerangka waktu discrete yaitu di mana penyesuaian portofolio dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, bukan secara kontinu. Yang kedua yaitu klaim dengan part dependence, misalnya opsi ASEAN, di mana payot tergantung pada rata-rata harga aset selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu perumusan strategi hedging dilakukan secara matematis untuk menunjukkan bagaimana jumlah unit dari aset dasar underlying yang perlu dibeli atau dijual untuk meminimalkan risiko dalam kerangka waktu diskret. Yang ketiga yaitu objek penelitian. Objek penelitian berupa yang pertama yaitu European Contingent Claim, instrumen derivatif seperti opsi Eropa yang memiliki payot yang ditentukan di masa depan berdasarkan kondisi pasar pada saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu proses stokastis untuk harga underlying, mengasumsikan harga aset mengikuti geometrik Brownian motion yaitu model stokastik yang umum digunakan dalam valuasi derivatif. Yang keempat yaitu tentang teknik analisis data. Penelitian ini ditentukan menggunakan data numerik atau statistik, melainkan yang pertama yaitu analisis mematikan analitik menggunakan kalkulus stokastik dan ekspektasi kondisional untuk menyusun strategi hedging. Yang kedua yaitu kerangka kerja martingale. Strategi optimal dicapai melalui meminimalisasi ekspektasi kodrat dari error atau selisih antara payot dan nilai portofolio. Yang ketiga yaitu penurunan formula eksplisit. Diturunkan strategi hedging eksplisit dalam kerangka discrete dengan memodifikasi jalur Wiener pada waktu tertentu dan mengamat perubahan payot. Yang keempat yaitu simulasi teoretis jika ada, hanya untuk menunjukkan bagaimana strategi ini diterapkan dalam berbagai jenis klaim. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Beberapa hasil utama yang diperoleh dari penelitian ini yang pertama yaitu strategi hedging eksplisit. Mereka berhasil menurunkan formula eksplisit yang menunjukkan beberapa unit dari aset dasar yang harus dipegang untuk meminimalkan varians dan kesalahan hedging. Yang kedua yaitu generalisasi untuk klaim part department. Metode ini tidak hanya berlaku untuk opsi standar tetapi juga untuk klaim yang bergantung pada riwayat harga aset. Yang ketiga yaitu cocok untuk pasar real. Karena rebalancing dilakukan dalam waktu discrete, pendekatan ini jauh lebih aplikatif untuk kondisi pasar nyata dibandingkan strategi delta hedging klasik yang memerlukan rebalancing kontinu.
Yang keempat yaitu efisiensi model. Strategi yang dikembangkan memungkinkan pengelolaan risiko derivatif secara lebih efektif dengan mengurangi error antara nilai aktual payot dan hasil hedging. Yang kelima yaitu kontribusi teoritis. Penelitian ini memperluas pemahaman akademis tentang strategi hedging dalam kerangka yang lebih realistis. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.